teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Yusradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung Fathia Putri Al-Mutakin, generasi Z berprestasi dari Batam, Kepulauan Riau. Buat teman-teman yang sudah men-subscribe dan meng-share, like, komen channel YouTube ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan konten-kontennya bisa menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi di channel itu supaya teman-teman bisa mengikuti konten-konten berikutnya. Langsung saja kita sapa Fathia. Assalamualaikum Tia. Waalaikumsalam. Apa kabar Tia? Alhamdulillah baik. Ini lagi di mana? Di Bandung? Di Batam? Masih di Batam, belum ke Bandung. Perkuliahannya dari Batam berarti? Iya, online kan, jadi belum tahu nih rencana ke Bandungnya kapan. Cuman mungkin dalam waktu dekat bakal ke Bandung, cuman kalau untuk sekarang masih di Batam. Masih di Batam ya? Ya, Ngomong-ngomong Tia, di Bandung kuliah di mana? Ngambil jurusan apa? kalau di Bandung, Tia sendiri kuliahnya di Telkom University, Universitas Telkom. Mungkin dulu namanya masih STT Telkom ya, kalau sekarang udah jadi universitas. Terus Tia ngambil jurusan ilmu komunikasi kelas internasional. Kenapa ngambil Telkom University? Ilmu komunikasi pilihannya. Pertama tuh milih Telkom University kan memang awalnya niatnya memang nggak ada mau ngambil negeri, nggak ada mau coba ke PTN. Soalnya juga dulu karena schedule-nya padat, Tia sendiri kayaknya nggak sempat buat belajar persiapan PTN kan. Jadi dari kelas 3 itu Tia udah daftar dari semester 2 pas kelas 3 SMA. Jadi udah daftar masuk kelas 3 mau akhir lulusan itu teman-teman masih pada sibuk persiapan, dia udah keterima di Telkom, jadi juga udah tenang kan. Gak tahu sih memang dari dulu Tia memang gak ada niatan masuk ke negeri, memang pengennya ke swasta. Soalnya udah ada awalnya mau coba ngambil program yang Ausbildung ke Jerman, cuman karena ada beberapa alasan faktor juga jadi nggak jadi. Ya udah jadi kalau misalkan di Indonesia maunya pilih di Telkom. Terus Tia sendiri milih ilmu komunikasi karena awalnya Tia juga suka kan, maksudnya Tia pede public speaking, Tia suka gitu. Terus kenapa nggak sekalian diseriusin aja gitu kan? Kalau misalkan perspektif ilmu komunikasi itu lebih luas ya jangkauannya daripada kayak public relation atau jurnalistik. Jadi karena Tia juga takutnya masih pelin-pelan gonta-ganti cita-cita, jadi lebih baik dia pilih ilmu komunikasi aja. Ya, kalau yang ke Jerman itu juga ilmu komunikasi? Enggak, ke Jerman itu waktu itu mau coba ngambil teknik informatika kalau nggak salah. Cuman ternyata yang ke Jerman itu dia cuma sampai D3. Jadi kata ayah, kayaknya kalau misalkan di itu dipikir-pikir, kalau misalkan nanti kan dia yang di Jerman itu kan sistemnya kita magang sambil kuliah. Jadi yang biayain kita kuliah itu kan perusahaan yang kerjasama sama kampus kita. Jadi katanya kalau misalkan nggak dapet deal-nya, ada resiko nggak lanjut ke S1 gitu. Terus udah dipikir-pikir juga, udah apa karena biaya dan segala macam, sebenarnya udah pas, cuman tadi karena D3 jadinya diputusin untuk di Telkom aja. Udah sempat apply? Hmm? Udah sempat apply yang di Jerman? Belum, baru mau daftar waktu itu, cuman pas mau daftar nggak jadi, malah ke Telkom. Masih penjajakan ya? Mm-mm. Masih penjajakan, mau apply, tapi finally mutusin yang di Telkom. Iya. Nah, ini kan tadi disebutkan Tia ini sukanya public speaking, dan selama sekolah kan salah satu prestasi Tia yang menonjol itu kan debat public speaking. Nah, termasuk di olahraga ya, pencaksilat ya, dan juga pramuka. Nah, bisa diceritakan nggak ini Tia, dari kurun waktu kapan
aktif di pramuka, kemudian kegiatan yang Wak sebutkan tadi? Kalau untuk public speaking, debat, pidato, Olimpiade bahasa Inggris gitu, sebenarnya awalnya Tia memang dari kecil tuh tertarik belajar bahasa Inggris. Jadi Tia dari masih TK itu udah mulai ikutan kursus bahasa Inggris kan. Pas ketika teman-teman sebaya Tia, mereka itu disuruh sama orang tuanya buat kursus, kalau Tia sendiri yang minta pengen kursus. Jadi Tia kursus bahasa Inggris sampai Tia kelas 1 SMP. Jadi kurang lebih 8 tahun Tia kursus bahasa Inggris. Dan dulu kan karena di sekolah Tia ada English Day, jadi harus pakai bahasa Inggris. Jadi karena dari situ juga Tia lebih aktif bahasa Inggris, dan Tia juga orangnya dulu tuh agak dibilang cerewet enggak, cuman aktif gitu. Jadi karena tadi Tia aktif, Tia sama Umi diikutin ke ekstrakurikuler, Tia disuruh ikut pramuka, disuruh ikut silat. Nah, kalau itu kan lebih ke non-akademik ya, tapi Tia juga, anaknya juga dulu untuk yang dikategorikan pintar enggak, tapi ya lumayan bisa bersaing sama teman-teman yang pintar. Jadi dari public speaking itu karena Tia orangnya pede, Tia berani, jadi guru-guru tuh sering nunjuk Tia dari SD, kalau misalkan kayak English Day, Tia jadi masuk ke panitianya atau jadi orang yang tanggung jawab di English Day gitu. Terus karena masih SD, dia belum begitu serius ke public speaking kan, dia lebih ngikutin ke silat sama ke pramuka. Kalau silat sendiri dia dari kelas 2 SD udah ikut sampai sekarang. Kalau pramuka waktu itu kalau di Muhammadiyah kan ada dua, pramuka Muhammadiyah sama pramuka yang biasa. Kalau pramuka Muhammadiyah kan namanya Hizbul Waton. Itu dulu wajib untuk semua anak sekolah Muhammadiyah. Kalau yang pramuka dia baru ikut kelas 4 SD. Dia juga dulu dipilih sama sekolah buat kayak lomba pramuka di tempat dia. Dari situ karena waktu itu alhamdulillah itu pertama kali dia ikut, cuman sekolah dia menang, jadi kedepannya dia sering ditunjuk dari acara itu sampai dia aktif silat. Tapi kalau silat dulu dia belum ada ikutan lomba-lomba, masih pure belajar ilmu silat sendiri gitu. Masuk SMP baru dia kembangin speech bahasa Inggris gitu. Apalagi sekolah dia ada partner sama Cambridge, program bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan ada orang Amerika atau orang Kanada yang ke sekolah, dia kadang disuruh jadi translatornya mereka juga kan buat teman-teman, dipilih sama guru gitu. Terus untuk silat juga mulai SMP dia mulai aktif ikut lomba. Dia mulai pindah, bukan belajar keilmuan silat lagi, tapi dia mulai fokus ke prestasi. Nah, kalau untuk pramuka tadi, lomba-lomba di SMP juga jarang, tapi dia lebih sering ikut event kayak Jambore Internasional. Alhamdulillah, dia selama SMP udah Jambore ke Singapura sekali, ke Malaysia sekali. Itu juga kalau misalkan di Batam itu ada kakak pembinanya yang memang dekat sama kakak pembina di sekolah, jadi dapat channel sendiri, ikutnya lewat situ. Terus mulai dari situ Tia silat aktif, Tia pramuka aktif, Tia public speaking juga aktif. Tapi Tia harus coba prioritaskan satu kan, karena nggak bisa, waktunya kadang-kadang nggak bisa ngebagi antara harus maintain sekolah, terus harus silat, harus pramuka, harus public speaking juga. Jadinya Tia pilih mulai event pramuka habis, dia fokusin ke silat, dan Tia juga hitungannya aktif silat itu lumayan lama, lumayan telat, karena Tia mulai ikutan aktif atlet tanding itu mulai yang serius banget, yang sampai pergi ke Jakarta, ke Jogja gitu tuh Tia mulai kelas 2 mau naik ke kelas 3. Dari situ karena Tia sering aktif, sering ikutan lomba, Tia dimasukin ke tim inti silat di sekolah Tia kan dari SMP. Udah pramuka juga masuk ke SMA, Tia pramukanya stop, soalnya juga di sekolah waktu itu kan kebetulan sekolah Tia sekolah baru, jadi untuk ke pramuka belum begitu aktif, jadi Tia pramuka kurang ngikutin banget. Cuman kalau silat tadi Tia masih gabungnya ke sekolah yang lama, jadi walaupun Tia di sekolah yang baru, tetap latihannya bareng sekolah yang lama kan.
Di situ Tia SMA itu karena di tim Tia yang paling tua, jadi untuk yang slot SMA kan selalu kosong, otomatis selalu Tia yang dikirim. Alhamdulillahnya Tia pergi ke Singapura 2 kali juga, terus Tia berangkat ke Jogja, berangkat ke Jakarta juga. Habis itu yang paling baru-baru ini, yang kalau silat yang Tia lolos seleksi O2SN yang Olimpiade Olahraga ke Aceh. Terus kalau untuk public speaking, Tia makin aktif karena sekolah Tia juga ternyata Cambridge. Jadi sering ada lomba debat bahasa Inggris. Tia awalnya itu disuruh sekolah kayak dadakan banget, kayak H-3 baru diinfoin. Tia juga nggak pernah, cuman alhamdulillah karena Tia orangnya ya udahlah pedean aja gitu, mau gimana yang penting udah nyoba. Nggak taunya masuk ke semifinal. Dari situ tuh karena ada potensi jadi dikembangin, jadi setiap ada lomba lagi coba ikut. Kalau Tia sendiri sebenarnya lebih ngerasa cocok di bidang speech daripada debat, soalnya kalau debat kan kita perlu nge-prepare bahan-bahan yang akan didebatin gitu kan, dan sedangkan Tia orangnya nggak begitu bisa kalau dadakan. Sedangkan kalau speech itu, makanya Tia lebih sering mengajukan diri kalau untuk lomba speech karena Tia sendiri ngerasa lebih prepare gitu. Dari situ karena sekolah lihat wah ada potensi, nah diundanglah tadi Tia ke acara yang pramuka, kebetulan dia untuk forum gitu di Johor di Malaysia. Itu diinfoin juga benar-benar hari Jumat berangkat, Tia hari Rabu baru dapat kabar. Tia nggak ada persiapan sama sekali. Tia pikir cuma acara pramuka biasa, ternyata kita harus presentasi. Ya udah mau nggak mau Tia harus siap dong gitu kan. Ya siap, Tia nggak tahu itu dilombakan atau enggak, Tia nggak tahu. Pokoknya kata orang yang di sana tuh siapin presentasi gini-gini. Oh ya udah Tia siapin. Nggak taunya pas gala dinner, pas penutupan ternyata ada kategori pembicara terbaik. Tia kaget dong, sedangkan Tia nggak ada prepare, Tia yang dapet gitu. Kayak ya kan waktu itu dikirim ada 3 sekolah dari Batam. Nah, yang 2-nya ini mereka memang udah persiapkan diri, udah tahu bakal ada presentasi. Sedangkan Tia karena baru diinfoin itu H-3, Tia nggak tahu dong apa-apa. Tia kaget banget karena Tia awalnya nggak nge-expect banyak gitu, karena dengan persiapan yang sangat minim, properti juga nggak ada. Tahu-tahu Tia diumumin kan best forum speaker. Dari situ Tia kayak, wah ini kayaknya kalau misalkan Tia jadiin skill Tia sendiri, ini bisa bagus buat diri Tia sendiri. Udah itu acara, ternyata acara pramuka tapi yang ada unsur public speakingnya, wah Tia seneng dong gitu. Dah dari situ karena lumayan tadinya Tia mau diundang ke acara forum lain, cuman nggak tahu karena ada masalah apa nggak jadi ikut, jadinya Tia fokus ke silat lagi tuh, fokus ke silat sampai Tia tuh pernah sekolah itu masuk sekolah tuh nggak nyampe seminggu, minggu depannya udah tanding lagi. Jadi bener-bener dalam jangka 3 bulan kayak ada 4 pertandingan, ada 4 event. Cuman dari situ orang-orang pada bilang kan, gimana sih tetap maintain nilai belajar sekolah? Kalau Tia sih karena Tia bawa enjoy silat tadi, jadi Tia nggak pernah jadi beban. Walaupun Tia tanding ke sana ke sini, tapi Tia nggak lupa kalau misalkan yang pertama tuh Tia harus tetap maintain nilai di sekolah daripada silat Tia gitu. Nah, itu pas lagi masa jayanya silat, Tia sempat mikir apa Tia mau coba jadi full-time atlet aja gitu kan. Cuman karena dipikir-pikir mengingat situasi dan kondisi di Indonesia juga, atlet itu nggak begitu bagus prospek ke depannya. Jadi Tia mikirkan ya udah kita ambil ilmu komunikasi aja gitu. Karena juga sempat mikir apa ngambil sarjana olahraga aja gitu kan, bisa ngelatih gitu. Cuman kalau misalkan dilihat-lihat sekarang aja kayak lagi pandemi gini, atlet-atlet pada lagi hiatus semua kan, lagi nggak ada tanding. Jadi Tia kayak mikir kalau untuk dijadiin pekerjaan kayaknya nggak dulu deh. Jadinya Tia fokus ke public speaking, Tia iseng lagi. Ternyata ada lomba olimpiade regional di Pekanbaru. Bahasa Inggris kan. Karena Tia orangnya ke bahasa Inggris itu enjoy, Tia suka. Jadi Tia nggak belajar olimpiade itu nggak Tia anggap itu tekanan atau pressure. Tia belajar santai aja kayak ngerjain ujian gitu. Terus alhamdulillah pas diumumin ternyata Tia masuk 20 besar. Itu pertama kali ikut olimpiade ke Pekanbaru se-Sumatera. Se-Sumatera.
alhamdulillah dapat urutan masuk 20 besar. Dari situ Tia kayak, wah ini dengan skill bahasa Inggris yang Tia bilang lumayan bagus dan skill public speaking, kenapa kita nggak ngambil international class aja? Jadi Tia sekarang milih international class, dan karena di Telkom juga nanti yang perguruan silat Tia nggak ada, karena Tia juga takut nggak bisa bagi waktu kalau Tia nyari yang sama di situ, jadi Tia silatnya sementara vakum dulu, tapi lagi fokus ke kuliah aja. Ya, vakum juga karena pandemi ya, sudah jalan 2 tahun ini Tia ya. Nah tadi Iya. kan Tia sebutkan dari kecil itu sudah les bahasa Inggris. Nah ini usia berapa? Tia mungkin dari Tia umur 4 atau 5 tahun udah belajar bahasa Inggris. Sudah belajar bahasa Inggris. Iya. Ayah sama Umi kan juga bahasa Inggrisnya aktif ya. Di rumah juga berbahasa Inggris sama ayah Umi. Kalau sekarang sih enggak, cuman adik-adik Tia juga karena masuk ke sekolah sama yang kayak Tia dulu, dan sekolah mereka ternyata sekarang lebih ketat sistem bahasa Inggrisnya. Jadi sekarang Tia sama adik-adik tuh lebih sering pakai bahasa Inggris daripada pakai bahasa Indonesia. Iya. Kalau adik-adik Tia bilingual sudah. Iya, udah bilingual juga. Udah bilingual. Tia bersaudara? 3. 3 ya. Jadi Tia anak sulung dan sekarang umurnya jalan 19 tahun ya. Ya. Kelahiran 2002. Ya. 2002 tanggal bulan 19 November 2002. Oke, karena Uwa dulu kan ketemunya 2002 itu. Jadi waktu pas ke USU tempat kakek nenek ketemu Tia. Jadi ya masih berapa bulan umurnya waktu itu. Nah, terus adik nomor 2? Kalau yang nomor 2 baru lulus SMP, mau masuk SMA kelas 1. Kalau yang paling kecil mau masuk SMP. Nomor 2 nama lengkapnya? Rifka Putri Almutakin, yang paling kecil Ziad Ezat Almutakin. Yang paling kecil cowok. Baik. Sekolahnya di Batam semua berarti ya, nggak di Medan ya? Nggak, di Batam semua. Di Batam semua. SD di Muhammadiyah? Iya. SD Muhammadiyah, kemudian SMP SMA-nya? Kalau Tia sama yang nomor 2 sama-sama di Muhammadiyah. SMP-nya, kalau Tia SMA-nya di Nizam Al-Mulk, masih satu yayasan sama Muhammadiyah, cuman dia nggak Muhammadiyah langsung. Kalau Teteh, si yang nomor 2 itu dia rencananya mau masuk ke negeri karena yang sekolah Tia mau dijadiin boarding school kan. Jadi dia pilih negeri. Kalau yang paling kecil si Ziad itu dia SMP-nya mau ke pesantren. Iya. Jadi untuk pencak silat, kemudian debat, pidato ini kan waktu pas masa sekolah tadi ya. Jadi untuk prestasinya ini kita pencak silat dulu. Waktu itu setingkat Batam dulu menangnya. Iya. Batam, kemudian mewakili Batam ke tingkat provinsi. Kalau misalkan gimana dari jenjangnya itu, pertama kan kalau Tia silatnya ikut perguruan tapak suci yang punyanya Muhammadiyah. Yeah. Jadi dari tapak suci itu ternyata di Batam tuh banyak cabangnya. Ada yang dari cabang sekolah Tia, cabang sekolah lain. Pokoknya orang-orang yang masuk ke tapak suci tadi kan, seleksi dulu tuh. Jadi seleksi per cabang. Nanti udah dipilih orang-orang per cabang, baru seleksi per perguruan. Jadi dari perguruan sendiri ada 2 kali seleksi. Kalau udah seleksi per perguruan, baru seleksi per kota, sebatam, habis itu baru seprovinsi Kepulauan Riau, baru ke nasional. Ya, jadi ya pertama sekali ikut pencak silat waktu itu tahun berapa? Kalau nggak salah antara 2009 atau nggak 2010. Nah itu yang langsung Tia terseleksi, kemudian ikut lomba itu menang di Batam ya? Iya, tapi Tia baru fokus ke lomba-lomba, baru ikut prestasi itu Tia SMP. Karena pas SD dulu
dari temen Tia ada yang ikutan tuh temen Tia karena temen Tia memang ditunjuk sama sekolah. Jadi Tia dulu lebih fokus belajar masih basicnya silat banget. Jadi Tia belum ikutan lomba. Karena kan di tadi seleksi tadi, jadi temen Tia yang kepilih. Jadi Tia sama SD itu benar-benar murni belajar ilmunya silat. Sedangkan baru untuk lomba, untuk prestasi baru SMP kelas 1. Iya, ya. Dan penjenjangannya seperti Tia ceritakan tadi. Itu seleksinya berapa orang yang ikut dari mulai perguruan sampai mewakili ke tahap Batam, kemudian ke tingkat provinsi dan yang ikut di Singapura itu? Kalau untuk silat sendiri kan ada kategorinya, ada banyak ya. Ada yang laga, yang tanding sparring, ada yang seni, sama ada yang bergu. Nah, dari kategori 3 tadi dibagi lagi tipe pertandingannya dia per sekolah atau per perguruan. Nah, kalau per sekolah pakai jenjangnya SD, SMP, SMA. Terus kalau per perguruan jenjangnya ada kategori usia dini, pra-remaja, remaja, sama dewasa. Jadi ntar ditentuin berdasarkan umur. Kalau misalkan yang Tia paling sering ikut itu pakai yang sistemnya sistem perguruan. Nah, karena Tia awalnya mulanya dari ikutan yang seni yang pakai gerakan, nanti di seleksinya itu per umur. Nah, jadi kita lihat kalau misalkan per kategori itu biasanya yang paling rame itu yang pra remaja, berarti umurnya dari 13 sampai 15 biasanya. Itu paling rame. Dan itu tergantung cabangnya juga. Kalau misalkan cabang dia rame, terus rata-rata pada kompeten semua, otomatis yang diseleksi lebih banyak orangnya. Nah, karena Tia tadi paling tua, Tia sering masuknya ke remaja atau ke dewasa. Nah, di remaja ini, yang minat di bidang seni itu lebih sedikit daripada yang di bidang laga. Nah, apalagi kalau di bidang laga itu paling rame di usia di kategori pra remaja dan kategori remaja kan pakai kelas tuh, ada yang kelas A tuh berat badannya segini, kelas B segini. Nah, kalau untuk pra remaja itu yang paling rame itu biasanya kelas E sama kelas F. Sedangkan kalau di kategori remaja dan dewasa tuh paling rame kelas C, D, sama E. Jadi sebenarnya tergantung lagi gitu. Kalau misalkan kadang beruntung-beruntungan, kadang ada yang dia masuk ke poolnya yang dikit karena umurnya masih muda, atau karena dia paling tua, atau karena mungkin berat badannya paling ringan atau paling berat. Jadi kadang tergantung, kadang bisa cuman satu pool itu bisa cuman 5 sampai 6 orang, kadang bisa 10, kadang bisa 3 gitu. Ya, tapi kan capaian ini luar biasa ya, dari SMP, kemudian sampai SMA, bahkan tadi jenjangnya dari perguruan, setingkat Batam, provinsi, sampai ke internasional. Ini kan keren, capaiannya hebat, dan nggak semua orang berkesempatan dan mampu berprestasi seperti itu. Nah, di sisi lain juga Tia, pidatonya juga juara, kemudian debatnya juga, walaupun lebih fokus kemudian ke pidatonya, dan ini sesuai passion Tia dan nyambung juga ke kuliah yang diambil sekarang gitu. Kalau yang debatnya selama sekolah itu? Kalau Tia selama sekolah debat cuma ikut 2 kali, tapi dua-duanya nggak pernah menang karena kan itu pakai tim. Dan kebetulan kami tuh tim Tia dapetnya memang kelompok yang udah sering menang debat kemana-mana gitu. Jadi debat ini kami jadiin pengalaman aja sebatas biar tahu, oh ini loh rasanya debat gitu. Memang dari awal ikut debat itu nggak pernah bikin goals harus menang harus enggak gitu. Ya, Tia lebih prosesnya ya, pengalamannya, ilmu perdebatannya, yang ini juga secara nggak langsung ikut memperkuat skill Tia di public speaking-nya, untuk percaya dirinya, kemudian wawasannya juga menguatkan skill berbicaranya, itu cukup membantu ya. Itu tingkat sekolah yang debat tadi, atau tingkat Batam juga? Sekolah sebatam sih kalau yang debat itu. Oh, sekolah Jadi sebatam. biasanya
Iya, jadi biasanya kalau debat itu diadain sama OSIS-nya sekolah. Misalkan Oke. sekolah A, OSIS-nya bikin acara debat, terus ngundang sekolah sebatam gitu. Waktu itu panitianya sekolah Tia atau sekolah lain? Enggak, kalau sekolah lain, kalau Sekolah lain. sekolah Tia belum pernah ngadain lomba debat gitu. Iya, iya. Masih ingat ya berapa banyak peserta yang ikut sebatam waktu itu yang untuk debat? Kalau yang debat, jadi ada salah satu event debat yang besar itu yang biasanya diselenggarain sama sekolah Maitreya Wira di Batam. Itu biasanya ada sampai 10 tim debat gitu. Jadi di Batam itu ada 4 atau 5 sekolah yang memang terkenal sama debatnya. Dan rata-rata 4 sekolah tadi itu memang sekolah internasional, memang sekolah yang pakai basicnya bahasa Inggris dan hitungannya susah ya. Ada kayak sekolah Yosudarso, terus Maitreya Wira, ada HU juga. HU itu sama kayak dia internasional juga. Pokoknya rata-rata sekolah swasta sih kalau di Batam yang itu. Kalau Ya, negerinya ada SMA 3. SMA 3. Ya, ini yang 4 sekolah tadi yang memang jago debat. Dan memang di Batam ya selalu langganan yang juara yang 4 ini berarti ya? Iya. Iya, iya. Tia mewakili sekolah dan melawan yang sekolah yang jago Ya. debat tadi. Nah, Iya. walaupun kemudian tidak menang, tapi lagi-lagi ini prestasi yang wow, Tia, karena bisa mewakili sekolah dan ya di Batam ya otomatis ya mereka ini lawannya gitu, lawan debatnya. Apa pengalaman yang Tia dapat dari debat itu? Kalau sebenarnya awalnya itu Tia nggak tahu tuh kalau mereka itu memang tim-tim yang sering menang debat, karena kan benar-benar buta banget tuh sama dunia debat waktu itu. Ya. Jadi kalau misalkan kayak gitu, kebetulan ada teman sekolah Tia yang pindahan dari sekolah yang dari 4 sekolah ini gitu. Terus Tia tanya, kenal si ini nggak? Terus kenal, dia anak debat tuh. Oh, dia baru tahu gitu kan. Oh, itu anak debat gitu. Terus kata Ya, teman ya. Tia, dia udah sampai internasional. Dia kayak, oh, berarti ini memang debatnya bukan debat main-main gitu. Ini beneran debat yang serius karena timnya ini tim-tim yang udah sering ikutan debat gitu, sering ditunjuk. Nah, dengan tangan kosong Tia nggak tahu apa-apa, Tia cuma modal pede aja, modal berani gitu. Akhirnya Tia sama teman-teman Tia satu tim kan bertiga. Pokoknya kita di sini goalsnya cuman jangan bikin malu aja deh, nggak usah tinggi-tinggi Ya. sampai menang, yang penting jangan bikin malu aja gitu. Ya. Nggak taunya malah dengan kami nggak niat, dibilang niat juga nggak, dengan kami kayak agak nggak niat gitu, nggak taunya kami masuk ke babak penyisihan gitu. Kami kayak wow gitu. Bahkan orang-orang tim-tim mereka juga, kami tuh pertama kali ikut dan langsung masuk ke penyisihan. Wah, mereka kaget dong gitu kan. Kayak, ih dari sekolah mana gitu. Apalagi kami kan sekolah baru juga, aku itu baru Iya, iya. berdiri 2 tahun. Otomatis mereka bakal kayak, oh aktif ya debatnya, oh enggak nih baru pertama kali ikut. Jadi kalau Tia sih orangnya lebih tenang, nggak tahu siapa lawannya sekalian, karena jadinya itu lebih lebih mantep kan prepare-nya. Ya, Karena kita nggak bisa munafik, kalau misalkan kita tahu lawan kita tuh kayak lebih gampang, kita bakal menyepelekan dia yang belum tentu kita bakal menang gitu. Jadi betul, betul. kalau misalkan mau lomba kayak gitu, Tia lebih pilih Tia nggak tahu lawan Tia siapa, lawan Tia dari mana, karena itu bisa bikin Tia lebih prepare, mau lawannya gimana pun Tia harus siap gitu. Ya, pokoknya GBS saja ya. GBS, Mm-mm. kemudian percaya diri. Pakai sistem apa waktu itu? Debatnya, Uh, debatnya kalau nggak salah pakai ASEAN Parliamentary, atau itu Tia kurang ngerti sebenarnya, itu Tia nggak ngerti. Tia juga pas technical meeting tuh Tia kayak iya iya aja gitu, Tia nggak tahu bener-bener. Pokoknya kata teman Tia, kalau mau cari aman tuh ya udah nggak usah banyak tingkah gitu, ngomong kayak biasa aja, karena kita nggak ya, tahu rulesnya, kita nggak tahu peraturan gitu. iya, iya, iya. Masuk ke babak penyisihan. Itu pas pertama sekali Tia ikut ya? Pas Iya, pertama sekali masuk babak penyisihan. Kemudian masih lolos ke babak selanjutnya? itu enggak, karena untuk babak berikutnya kan ditentuin topiknya sama mereka, jadi Ya. kita bisa nyiapin materi. Nah di situ
kita udah, karena juga waktu itu eventnya benar-benar besoknya tuh masuk minggu ujian, jadi kami tuh fokusnya kayak, aduh ini belum belajar, besok ujian gitu. Jadi kita nggak begitu fokus banget debatnya, dan udah kena mental duluan kayak, waduh lawan kita berat gitu. Itu yang Ya, salah. Jadi dari awal kayak udahlah pasrah aja gitu. Itu yang salah. Malah karena dengan tahu lawan kita masuk penyisian, kita kaget, terus lihat lawannya udah yang kayak bagus-bagus, makin kayak udahlah pasrah banget ini mah gitu. iya. Padahal ya sebetulnya ya balik ke mental tadi sih, mindset bertanding tadi. Dengan Tia dan teman-teman masuk babak penyisian itu sebenarnya surprise buat mereka. Wah ini gila nih, sekolahnya baru bisa langsung masuk. Kemudian ini lawan debatnya yang memang juara-juara, itu bikin mereka shock juga sebetulnya Tia. Nah, kalau misalnya tadinya tetap mentalnya, kemudian PD-nya dipertahankan, ya mungkin itu mengalir aja sih. Tambah lagi ya mau ujian tadi, akhirnya nggak lewat babak penyisihan. Itu masuk penyisihan tapi babak seterusnya nggak lewat ya. Terus kalau untuk tahun kedua gimana? Udah well prepare atau gimana? Nah, untuk tahun kedua ini dia tim debatnya ganti orang. Sebenarnya itu event kalau di sekolah Tia itu event debat ketiga yang kami ikutin. Cuman kalau untuk Tia event yang kedua, jadi yang pertama Tia ikut, yang kedua Tia absen, yang kedua ini Tia absen karena Tia pas lagi tanding silat, jadi Tia nggak ikut, jadi temen Tia yang gantiin. Nah yang ketiga ini ganti personil nih, yang ini Tia yang ketiga ini Tia yang milih orangnya kan, yang milih. Nah ini temen Tia ini dia tuh lebih bakatnya di public speaking, bidangnya speech sama nge-MC-in. Jadi dia sendiri tuh kaget banget kan pas lihat lawannya tuh ternyata galak gitu pas ngomongnya, kayak keserang. Dari situ dia kayak udah, Kak, besok aku nggak mau ikutan debat lagi, aku nggak kuat gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan melihat skill, kami tuh ada peluang gitu. Cuman mengingat tadi kami nggak siap, kami cuma kayak, besok aku nggak mau ikut lagi, Kak, aku nggak kuat gitu. Iya. Emang balik ke mental tadi itu ya. Tapi keren loh. Bisa ya seperti Wak bilang, ikut langsung masuk ke kompetisi besar begitu ya sebetulnya itu hebat. Karena kita berada dengan lawan-lawan yang memang hebat gitu kan. Ketika memang mentalnya teruji, pengalamannya sudah ada, ya itu juga bisa surprise, bikin ya lawan tadi tuh kikuk juga begitu. Iya. Ya terus kalau untuk seterusnya nggak lagi ya, itu yang pengalaman kedua, kemudian selesai sekolah lanjut kuliah ya. Ya artinya yang Wak lihat ini kan kenapa ngambil ilmu komunikasi tadi kan nggak terlepas dari pengalaman Tia juga. Kemudian passion, bakat dan minatnya, tambah pertimbangan penghargaan ke atlet tadi yang kemudian ngambil ilmu komunikasi ini. Dan dari awal sudah punya sikap dan keputusan untuk kuliah di Telkom University, yang ini juga suatu yang menarik, Tia, karena memang nggak semua pelajar kita itu sudah punya pertimbangan matang dan pilihan yang jelas begitu. Seringnya mereka itu salah pilih karena memang ikut pertimbangan orang tua, kemudian ikut teman-teman, akhirnya pas mereka kuliah banyak DO atau pindah jurusan, pindah kampus gitu. Nah, setelah Tia kuliah itu gimana? Apa memang ini nyambung nih sesuai dengan passion Tia nih? Kalau sejauh ini Tia masih ngerasa nyambung ya, karena dari dulu juga Umi sama Ayah itu nggak pernah maksa Tia sama adik Tia harus nilainya bagus, dituntut harus ranking, nggak pernah, terus disuruh masuk sekolah ini, sekolah itu, ditarget itu nggak pernah. Jadi benar-benar kayak kuliah ini Tia juga yang milih kampusnya, terus jurusan Tia yang pilih juga, nggak ada disuruh, palingan cuman kayak kakak nggak mau nyoba teknik atau kakak nggak mau nyoba ini gitu, kayak Tia enggak, mau ilmu komunikasi langsung aja gitu.
Tia awalnya tuh kan orang-orang banyak ya stereotip yang bilang kalau fakultas bisnis kan fakultasnya kan jurusan Tia kan termasuk ke fakultas komunikasi dan bisnis. Ya. Pada bilang tuh teman-teman Tia, ilmu komunikasi mah kuliahnya santai, anak bisnis, anak manajemen mah kuliahnya santai. Terus dia kayak masa iya sih kuliah sesantai itu. Pas dia masuk, apalagi dia masuk kelas internasional yang memang ditarget lulus 3,5 tahun, karena kalau di Telkom itu yang jurus kelas reguler atau yang lain tuh memang ditarget 4 tahun lulus. Tapi kalau untuk yang kelas internasional ditarget 3,5 tahun udah lulus gitu. Ya. Nah, pertama karena memang kelas internasional memang pakai bahasa Inggris kan, kurikulum dan segala macamnya. Ya. Jadi dia rasa karena tadi dipatok harus lulus lebih cepat, kayaknya dia mikir, dia bakal lebih susah, dan ternyata benar. Dia sendiri sekarang merasakan bahwa siapa sih yang bilang ilmu komunikasi gampang gitu, susah gitu. Maksudnya tadi balik ke diri sendiri lagi kan, nganggapnya gimana gitu. Iya, jadi kalau misalnya santai enggaknya balik ke kita lagi sih sebenarnya. Bagi waktu, apalagi aktif misalnya di non akademik, kegiatan intra, ekstra kampus. Nah, kalau untuk membagi waktunya Tia gimana? Kalau Tia orangnya waktu itu kan orangnya terjadwal ya, Tia setiap hari tuh udah punya planning hari ini mau ngapain aja gitu. Terus Tia juga orangnya nggak suka nunda pekerjaan, jadi kalau misalkan dikasih tugas sama dosen, walaupun deadline-nya seminggu, Tia langsung kerjain hari itu juga gitu. Dan Tia juga bukan tipe orang yang belajar kalau pas ujian. Tia belajar itu di hari-hari biasa, jadi pas ujian Tia nggak perlu belajar, hanya tinggal perlu nge-review aja gitu. Jadi cara Tia bagi waktu tuh lebih ke tadi, Tia ngindarin Tia nunda pekerjaan, sama Tia mempercepat apa yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Oke, good. Jadinya nggak numpuk tugasnya, pekerjaannya, kemudian bisa mengerjakan yang lain, karena kalau udah numpuk itu repot, apalagi dengan sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi ini semester 1, semester 2 udah keluar ya nilainya ya? Semester 2 belum, masih kan karena lebaran kemarin jadi diundur kan. Ya. Jadi baru mau ujian akhir tuh nanti bulan depan. Ya. Kalau semester 1 IP-nya berapa ya? Alhamdulillah 3,84. Wow, 3,84. Kurang 1,6. 1,6 ya? Iya. Mau 4. Dan ini international class. Dan keren, Tia. Dan ini yang semester 2 belum keluar ya. Kalau semester 1 mata kuliahnya berapa, apa aja hari itu? Kalau semester 1 itu masih yang dasar kayak introduction komunikasi, masih yang benar-benar basicnya banget gitu. Kemarin kalau kampusnya itu kan dipaketin. Nah, kalau Tia dapat 22 SKS semester lalu. 22 SKS? 22 apa 21 gitu, lupa. Berapa mata kuliah? Berapa ya? 21. Pokoknya di atas 6. Apa 6? Dia lupa. 6, besar 6-7 ya. Kalau untuk semester 2? Kalau semester 2 sekarang mata kuliahnya ada 9 apa 10 gitu. Oke. Pembagiannya gimana Tia? Berapa nih? Broadcasting ada nanti pembagian kalau di jurusan Tia peminatannya marketing atau broadcasting semester 3 baru semester 3 ya? Ya. Semester 3 tingkat 2. Jadi peminatannya berapa? Itu Tia kurang ngerti karena Tia benar-benar nggak tahu kan, soalnya ada juga yang bilang nanti dipaketin lagi, dan katanya ada yang bilang kalau kelas inter itu nggak bisa milih itunya gitu. Jadi Tia kurang ngerti juga. Iya. Ada pemagangan nanti? Ada, kalau misalkan lihat dari
skema yang dibagiin pas awal kuliah itu kalau kelas pinter ada memang jatah student exchange, terus summer school, winter school, sama ada magang juga. Iya, iya, iya. Selain akademik, dia aktif di kampus. Kalau Tia sendiri di kampus, Tia lebih fokusnya ke organisasi kayak UKM, bukan organisasi kayak Hima atau BEM, karena Tia juga ngerasa Tia kurang di situ passionnya. Jadi Tia di kampus, Tia pindah olahraga, Tia jadi ngambil panahan kalau di kampus. Ya, kalau mendukung passion Tia di ilmu komunikasi, aktif di Persya misalnya enggak? Enggak, soalnya kemarin tuh pertimbangan Tia gini, kan Tia semester 3 udah mulai student exchange, jadi dan itu kan pakai seleksi IP dan teman-temannya gitulah. Jadi Tia semester 1, semester 2 memang fokus untuk maintain IP Tia dulu, baru nanti kalau misalkan udah dapat goalsnya baru Tia nyari organisasi lain. Cuman kalau sekarang Tia lagi ikut ada prokernya jurusan Tia buat semester berapa ya dia ikutannya itu baru 1 kalau untuk proker. Iya. Udah ada gambaran student exchange itu kemana? Kalau untuk jurusan Tia sendiri udah nggak dipastiin sih negaranya itu. Setahu Tia kalau untuk jurusan Tia ilmu komunikasi kan kalau di Telkom itu sistemnya transfer kredit. Jadi kita nyari kampusnya yang SKS sama mata kuliahnya benar-benar sama. Jadi nanti sistemnya cuma transfer kredit kan. Yeah. Nah, kalau di kampus Tia, jurusan Tia itu pilihannya cuma 3, ke Korea, Malaysia, atau enggak India. Lebih banyak itu anak teknik itu rata-rata ke Eropa semua sih pilihannya. Ya, itu di 3 pilihan tadi kita yang milih atau sudah ditentukan? Kalau untuk kampusnya kan ditentuin karena ada partner university. Nah, kampusnya ditentuin, tapi kita bisa milih nih kita mau ke kampus yang mana. Ya, Tia sendiri lebih prepare kemana Tia nanti student exchange-nya? Kalau Tia sih memang dari awal pengen ke Korea kan, jadi Tia nyarinya bakal nyari yang ke Korea. Pertimbangannya? Pertimbangannya pertama kan kalau Malaysia dia ngerasa aduh deket banget sama Batam gitu. Maksudnya dia sering ke Malaysia juga. Terus kata Umi Ayah juga dengan uang segitu yang kita bayar kayaknya mendingan yang jauh sekalian. Ya udah kita ke Korea aja. Ya juga sih. Karena memang Malaysia sudah, Singapura sudah. Jadi kalau Korea kan nambah pengalaman baru, teman baru, jaringan baru, ilmu baru. Gitu. Kalau untuk India enggak ya? Kalau untuk India, yang sering di-post di kampus Tia itu yang kampusnya ke Korea. Jadi Tia kurang tahu yang India, kurang tahu kemana. Jadi Tia lebih milihnya yang ke Korea. Ya, apalagi situasi second wave ini kan, second wave ini kan agak bahaya ya. Jadi ya sepertinya nggak pilihan lah untuk saat ini. Nah, terus Tia, dukungan ayah sama Umi sendiri gimana nih? Dukungan ke apa dulu? Ya ke Tia dan adik-adik Tia. Sepertinya kan mereka support habis ya. Kemudian ya Wak tahu ayah Umi itu gimana. Ya seperti Tia ceritakan, nggak mempush harus begini. Ya mereka cukup demokratis, paling ya ngasih pertimbangan. Kalau Umi sama ayah itu benar-benar memprioritaskan sekolahnya Tia sama adik-adik. Jadi apapun event sekolah, kalau bisa ikut, kita harus ikut. Ketika anak lain itu anaknya yang minta kayak mau boleh nggak ikut kemah atau mau boleh nggak ikut ini, kalau ini sana ikut disuruh gitu, malah Tia sama itu tuh Tia disuruh ikut gitu. Kayak kayak lomba silat, terus pramuka, jambore tadi kan itu pakai biaya sendiri kan, nggak dibayarin sekolah gitu.
kayak orang lain tuh pada minta kayak mah boleh nggak ikut bayar segini, sedangkan kalau Tia kok kakak nggak bilang ada acara ini gitu, jadinya Tia yang disuruh ikut. Ya, Alhamdulillah Umi sama Ayah tuh support gitu, kayak kok ini ada mau ke sini cuman biayanya agak mahal, ya udah ikut daftar aja dulu ntar itu belakangan gitu. ya, Alhamdulillah selalu disupport sih sama ayah, selagi hobinya bermanfaat terus nggak nyalahin agama sih disuruh ikut terus. ya. Dan itu berlaku ke adik juga ya. Iya sama. Ya, jadi kalau di rumah itu karena memang full support dari ayah sama Umi, adik-adik juga ngikut tentunya ya. Iya. Ya. Nah, terus ini terakhir ya, ada nggak pesan buat teman-teman nih yang mendengarkan obrolan kita sekarang ini? Eh, Tia sendiri belum bisa ngasih banyak saran karena Tia juga masih belajar. Ya, Cuman dari pengalaman Tia, jangan apa ya, jangan berpatok sama kata-kata orang yang ngedescribe kita kayak hmm, kamu tuh cocoknya ini loh gitu. Orang memang karena yang paling tahu diri kita itu kita sendiri, yang dan juga kita memang bagus kita dapat saran, cuman jangan jadikan saran itu patokan, apalagi kayak masih muda gini, di orang bilang A kita ngikut A, orang bilang B kita ngikut B. Kita juga harus punya prinsip kayak kita ini bisa gitu, apalagi kayak Tia sendiri, cita-cita dan impian Tia itu lumayan terhitung tinggi, dan kadang-kadang mungkin kalau orang nggak kenal sama Tia bakal bilang wah apa tinggi banget sih cita-cita lu atau gila banget gitu kayak mimpi ya gitu. Nah, karena tadi Tia sadar mimpi Tia itu tinggi, cita-cita Tia itu banyak gitu. Kita harus mau ngorbanin waktu kayak Tia. Berarti Tia harus tahu, Tia pilih main teman-teman nongkrong atau Tia pilih belajar gitu. Karena kita tahu apa yang karena nggak semuanya itu harus datang dengan gampang gitu. Walaupun memang rezeki udah diatur sama Tuhan, sama yang di atas, kita harus ada effortnya, kita harus usaha juga. Apalagi kayak sekarang gini kita zaman udah canggih, internet ada gitu. Selagi bisa ngedukung passion, ngedukung hobi, nggak merugikan orang, kenapa nggak dilakuin? ya, uh, luar biasa pesannya. Jadi apa balik lagi ke prinsip tadi dan kenapa berprinsip seperti ini kan nggak terlepas dari pola asuh orang tua juga. Nilai-nilai yang ditanamkan, kemudian kondisi di rumah yang memang ini orang tua full support, kemudian memperkuat karakter nilai agama tadi ya. Iya, Kalau kakek nenek masih kontak? Masih ya? masih sering, masih sering. Masih 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 sering ya. Jadi biasanya kan kakek nenek ini agamanya agamanya kemudian ngajinya ya. Yang kalau dari Umi gimana? Iya, Kakek kalau nenek dari Umi bukan kakek sendiri. kakek nenek yang dari Umi juga Iya, masih dulu komunikasi ya? eh, udah dua-duanya udah nggak Udah ada, ya? tapi dulu Hmm. pas beliau masih ada juga benar-benar nge-push apapun mau setinggi apapun jabatannya harus ingat kalian itu hidup untuk mati bukan untuk kerja, jadi harus ingat sama akhirat. Jadi benar-benar dari keluarga ayah, keluarga Umi, benar-benar alhamdulillah dikelilingi sama orang-orang yang memikirkan akhirat dan agama, jadi apapun yang dilakukan tuh harus berdasarkan sama agama gitu. Ya, uh, luar luar biasa ya. Dan ya ada yang mau disampaikan ke orang tua? Kalau kayaknya ya pokoknya banyak sih sebenarnya, saya juga nggak bisa bilang. Pokoknya terima kasih selalu mendukung keputusan Tia walaupun sangat berbeda jauh dari yang diimpikan Umi sama Ayah, mengharapnya anaknya jadi lulusan teknik tapi Tia milihnya mau komunikasi. Terima kasih terus pokoknya tanpa support Umi dan Ayah juga Tia nggak bisa jadi Tia yang sekarang. Tia juga lomba semua semua hasil kerja keras Umi dan Ayah. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang Tia cita-citakan sampai dikabulkan dengan support yang luar biasa dari orang tua juga doanya.
Dan doa ya teman-teman semua juga perkuliahannya lancar ya. Dan pandemi ini memberikan tantangan baru buat kita. Ya, dengan kemudahan sekarang seperti Tia bilang, jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkan ini untuk mengembangkan diri dengan kualitas lebih, ikhtiar lebih, dan insya Allah hasilnya juga lebih. Ya, sukses terus ya kuliahnya. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Indonesia nantinya. Nah, salam buat ayah, buat Umi, buat adik-adik ya. Buat kakek nenek juga nanti kalau komunikasi sama dia. Ya, makasih banyak ya. Assalamualaikum.